Korupsi, inefisiensi, dan proyek mangkrak bisa terjadi apabila prioritas pengawasan tidak tepat sasaran. Langkah pemilihan area pengawasan berdasarkan prioritas resiko merupakan langkah yang amat sangat berdampak bagi pengawasan untuk perubahan nyata. Perkenalkan, saya Rizky Soleha, CPNS Auditor Terampil BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo. Perencanaan pengawasan berbasis risiko atau PPBR membantu APIP di lingkungan pemerintah daerah untuk memilih risiko berdasarkan prioritas agar pengawasan efektif dan efisien. Berikut ini penjelasan proses penyusunan PPBR. Untuk memahami proses bisnis, data yang diperlukan adalah sebagai berikut. Menyusun dan memutakhirkan peta auditan memiliki langkah yaitu mengelompokkan area pengawasan berdasarkan tujuan program, pemilik risiko, satuan kerja, dan proses kerja. Kedua, mengumpulkan data penting. Dan yang ketiga, lengkapi dengan informasi tambahan. Lampiran Audit Universe digunakan untuk memetakan keterkaitan RPJMD dengan rencana strategis OPD. Kolom 2-5 diisi tujuan, indikator tujuan, sasaran, dan indikator sasaran sesuai dokumen RPJMD. Kolom 6 diisi dengan program RPJMD yang mendukung sasaran tersebut. Kolom 8 cantumkan OPD atau unit pengampu. Kolom 9 tuliskan irban pengampu sesuai dengan pembagian wilayah kerja. Kolom 10-13 sesuaikan dengan tujuan dan sasaran resentra OPD, indikator serta program dan indikator program yang tercantum di dokumen perencanaan. Dan kolom 15 sampai dengan 18 cantumkan program prioritas RPJMN jika relevan, sektor unggulan serta informasi hasil temuan audit, potensi fraud atau isu terkini yang perlu diawasi. Untuk menilai kematangan manajemen risiko, APIP perlu diskusi dengan pimpinan dan pengelola risiko, kemudian kumpulkan dokumen pendukung serta evaluasi regis risiko. Langkah dalam evaluasi regis risiko dan rencana pengendalian adalah melakukan langkah sebagai berikut. Berikut ini adalah simpulan tingkat kematangan manajemen risiko. Lampiran ini adalah lampiran risk register yang dilengkapi dengan rencana tindak pengendalian. Kolom 2-4 isi dengan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, dan program sesuai dokumen RPJMD atau rencana OPD. Kolom 5-11 cantumkan risiko yang mungkin terjadi, kode risikonya, pemilik risiko, uraian sebab, sumber risiko, serta uraian dampak yang ditimbulkan. Rumus nilai risiko adalah skala dampak dikali dengan skala kemungkinan. Nilai skala berada pada rentang 1-5. Akan diberi skor dengan sangat tinggi jika konsekuensi yang ditimbulkan sangat besar dan akan diberikan sangat sering jika frekuensi peluang kejadian sangat sering. Kolom 16 sampai dengan 30 tuliskan rencana tindak pengendalian yang akan dilakukan untuk mengurangi risiko tersebut serta pembaharuan informasi setelah adanya tindak lanjut. Dan kolom 31 sampai dengan 33 hitung rata-rata level dampak dan kemungkinan untuk menghasilkan nilai risiko komposit. Berikut ini adalah gambaran strategi pengawasan serta pembobotan regis risiko versus pertimbangan manajemen. Lampiran ini digunakan untuk menilai tingkat kematangan manajemen risiko dan pembobotan regis risiko di setiap unit kerja. Kolom unit kerja diisi dengan nama perangkat daerah, kematangan MR diisi dengan level kapabilitas manajemen risiko, strategi pengawasan dan pembobotan regis risiko mencerminkan kematangan manajemen risiko. Jika inherent risk 40% dan faktor risiko 60%, artinya manajemen risiko belum matang. Jika inherent risk 70% dan faktor risiko 30%, berarti manajemen risiko sudah matang dan penilaian risiko lebih dipercaya. Berikut ini adalah tingkat kematangan manajemen risiko dan penggunaan regis risiko. Lampiran ini adalah pertimbangan manajemen terhadap anggaran. Kita akan menghitung persentase anggaran program terhadap total belanja langsung. Dari persentase tersebut, tentukan skala prioritas. Misalnya, persentase besar dari skala tinggi, sedangkan persentase kecil diberi skala rendah. Skala inilah yang menjadi dasar pertimbangan prioritas pengawasan.
Lampiran ini berisi pertimbangan manajemen pada keterkaitan dengan indikator tujuan atau sasaran Pemda, RPJMN, dan yang termasuk sektor unggulan daerah. Memberi tanda pada kolom keterkaitan langsung dengan sasaran RPJMD, apakah program mendukung RPJMN dan apakah termasuk sektor unggulan daerah. Setiap jawaban ya diisi dengan angka 1 dan setiap jawaban tidak diisi dengan angka 0, berdasarkan informasi hasil pemahaman proses bisnis. Nilai kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan skor akhir yang menentukan prioritas program dalam pengawasan. Lampiran ini diisi untuk menilai pertimbangan manajemen pada aspek tindak lanjut temuan dan resiko hukum. Pada kolom kriteria, beri angka 1 jika jawaban ya dan 0 jika tidak. Terdapat beberapa kriteria seperti penyelesaian temuan auditor internal kurang dari sama dengan 95%, penyelesaian temuan auditor eksternal kurang dari sama dengan 90%, potensi fraud, dan kasus hukum. Nilai dari seluruh kriteria dijumlahkan lalu dikonversi menjadi skala sebagai dasar prioritas pengawasan. Lampiran ini diisi untuk menilai pertimbangan manajemen terhadap kriteria penting. Pada kolom kriteria beri angka 1 jika program mendapat sorotan masyarakat termasuk isu nasional, menyangkut layanan publik, atau berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Jika tidak, beri angka 0. Nilai dari seluruh kriteria dijumlahkan lalu dikonversi menjadi skala sebagai dasar prioritas pengawasan. Kegiatan perencanaan pengawasan yaitu menentukan skor total risiko area pengawasan, kemudian melakukan rankingan prioritas area pengawasan. Berikut ini adalah kriteria nilai inherent risk dan tingkat kematangan MR sebagai berikut. Setelah total risiko semua area dihitung, APIP menyusun rencana pengawasan jangka menengah 1-5 tahun dengan kriteria sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan menyusun prioritas area pengawasan. Untuk langkahnya, mari kita lihat di part 2.